Para istri calon pekerja mendatangi kantor DPRD Kota Batam. Mereka mengadu dan mencoba mencari solusi dari Komisi 4 mengenai dugaan penipuan yang dialami oleh suami-suaminya. Selain para istri korban, mereka juga datang bersama 4 orang yang merupakan calon pekerja tersebut. Salah satu korban penipuan, Tony, menjelaskan setelah putus kontrak dengan perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya, pihak PT Prima Jaya Konstruksi menawarkan bekerja di perusahaan galangan kapal Singapura hanya dengan membayar 14 juta rupiah untuk administrasi. Untuk laporan ke DPRD kali ini, Kasus penipuan. bisa diceritakan kronologinya seperti apa itu, Bang? Kronologinya ya kami dapat informasi pekerjaan ke Singapura melalui agen PT Prima Jaya Konstruksi. Jadi dari setiap pendaftar ini dipinta biaya penempatan kerja untuk permit 1 tahun itu berkisar sekitar 10 sampai 14 juta per orang. Jadi kami yang udah terdaftar sebagai calon tenaga kerja ini sekitar 286 orang. Ya. Jadi proses itu terakhir perjanjian pemberangkatan itu 27 Maret. Nah, jadi setelah perjanjian pemberangkatan ini berakhir, kami minta duit kami kembali karena kan nggak jadi berangkat nih, jadi otomatis kami minta duit kami kembali. Jadi setelah mediasi udah berjalan dari Maret ini udah sampai Mei, jadi nggak ada realisasinya, jadi kami melapor ke DPRD lah sebagai perwakilan kita sebagai masyarakat. Sementara Ketua Komisi 4 Riki Indrakari yang langsung menemui para korban menjelaskan total korban penipuan berjumlah 280 orang, di mana 200 korban dengan KTP asli Batam dan 80 lainnya korban yang berasal dari Pulau Jawa. Permintaan uang untuk pengurusan administrasi sendiri beragam, dari 12 hingga 15 juta rupiah per calon TKI. Ia menduga ada aspek pelanggaran seperti pemalsuan dokumen, aspek penipuan, dan penggelapan. Kerja yang dijanjikan akan diberangkatkan ke Singapura melalui PT Prima Jaya Konstruksi. PT Prima Jaya Konstruksi yang ada indikasi modus penipuan dan penggelapan karena badan hukumnya saja belum ada, baru akte notaris, pengajuan akte notaris, sementara mereka sudah meminta setiap calon pencari kerja ini untuk menyetor besarannya antara 12 sampai 15 juta. Ada 200 orang yang terindikasi tertipu, 200 orang pekerja. Ini yang KTP Batam, belum yang diduga juga ada sekitar 80 orang ber-KTP atau berasal dari Jawa. Dan kita yang melapor ini rata-rata KTP Batam, sehingga kita berharap proses yang sedang berjalan di kepolisian itu bisa akuntabel, ya, transparan, dan ada kepastian hukum di sana. Karena memang kami menduga ini ada 3 aspek, baik penipuan penggelapan tadi, yang kedua ada aspek pelanggaran undang-undang trafficking juga, dan kemudian yang ketiga ada aspek pemalsuan dokumen, termasuk badan hukum perusahaan belum punya, kemudian juga izin angkatan kerja antar negara atau PJTKN. Aspek apa itu tadi, Bang? Ya, pertama aspek penipuan atau penggelapan, karena ada sekitar diduga ada sekitar 4,2 miliar yang sudah mereka kantongi, menjanjikan untuk mereka akan dipekerjakan di Singapura untuk bidang-bidang welder, fitter, dan scaffolding. Yang kita tahu bahwa 3 bidang itu justru sudah banyak dialihkan ke Batam. Nah, ini yang mungkin kita berharap setiap pencari kerja itu waspada, mengecek kepastian dalam ini apakah legal atau tidak. Karena mitra kerja Singapura pun diduga setelah dicek oleh Disnaker itu fiktif. Setelah dicek oleh Disnaker Batam, ternyata PT Prima Jaya Konstruksi dan mitra kerja perusahaan tersebut yang berada di Singapura merupakan perusahaan fiktif. Untuk mengawal kasus tersebut, rencananya Komisi 4 akan melakukan pendampingan esok hari ke Polresta Barelang. Muhammad Sani, Kilas 7, menginformasikan.